Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zingga Awaludin dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Masyarakat. Di sini saya ingin menjawab tugas UTS mata kuliah Komunikasi Sosial dan Pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Ani Sapitri MPD. Pertanyaan yang diajukan yaitu: pertama, analisis komponen komunikasi dalam konteks pendidikan. Yang kedua, tujuan dan fungsi komunikasi sosial. Yang keempat, analisis kualitas komunikasi interpersonal. Dan yang kelima, dinamika dan peran dalam komunikasi kelompok, karakteristik komunikasi kelompok. Yang nomor satu itu analisis komponen komunikasi dalam konteks pendidikan. Nah, model proses komunikasi pada dasarnya itu terdiri dari beberapa komponen penting, yaitu komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan seperti guru atau pendidik. Nah, yang terus kedua tuh pesan. Nah, pesan ini materi atau informasi yang disampaikan. Contohnya itu materi pembelajaran tentang fotosintesis. Nah, yang ketiga itu saluran atau media. Saluran itu jalur penyampaian pesan seperti papan tulis atau proyektor. Nah, terus komunikan adalah penerima pesan, contohnya itu siswa. Dan feedback itu respon dari siswa tersebut, apakah ia mengerti atau tidak, contohnya dengan bertanya atau menjawab. Nah, terus noise atau gangguan, hal yang menghambat proses pembelajaran, contohnya itu suara yang bising, suara yang bising kayak gitu. Nah, komunikator, guru yang mengajar. Pesan adalah materi pembelajaran yang sedang disampaikan. Sedangkan saluran itu papan tulis. Contohnya itu ketika kita presentasi. Nah, sedangkan komunikan itu ya tadi siswa yang mendengarkan. Feedbacknya itu siswa bertanya atau menjawab. Noise adalah suara yang berisik sehingga terjadi kegangguan dalam proses belajar mengajar atau penyampaian yang disampaikan oleh guru. Nah, dengan memahami komponen ini, guru dapat mengatur cara mengajar agar pesan itu dapat tersampaikan dengan baik. Nah, pertanyaan kedua itu nomor 2, tujuan dan fungsi komunikasi sosial. Nah, tujuan utama komunikasi sosial yaitu membangun hubungan antar individu agar interaksi berjalan dengan baik, menyampaikan informasi secara jelas kepada orang lain, membentuk pemahaman bersama dalam kehidupan sosial. Nah, 3 fungsi utama komunikasi sosial. Yang pertama itu fungsi informasi. Informasi ini memberikan pengetahuan seperti penyuluhan kesehatan, informasi pendidikan. Jadi fungsinya itu menyampaikan. Sedangkan yang kedua fungsi sosial. Nah, fungsi sosial ini memperkenalkan nilai, norma, adat atau apapun itu agar seseorang bisa menyesuaikan diri dengan baik. Nah, fungsi kontrol sosial. Fungsi kontrol ini mengarahkan perilaku manusia agar sesuai dengan norma. Contohnya itu dalam konteks pendidikan, yaitu ketika sekolah mengumumkan jadwal ujian, itu berarti informasi mengumumkan. Nah, mengajarkan tata tertib juga, yaitu sosialisasi. Nah, dan menegur siswa yang melanggar aturan, itu masuknya ke dalam kontrol sosial. Nah, untuk pertanyaan nomor 3, perbedaan dan pentingnya komunikasi intrapersonal. Jadi perbedaan itu, pertama itu komunikasi intrapersonal itu komunikasi dengan diri sendiri, kayak merenung, menilai diri sendiri, mengambil keputusan atau berhayal, yaitu intrapersonal. Sedangkan komunikasi interpersonal itu komunikasi antara 2 orang atau lebih, mengobrol, diskusi kayak kerja kelompok. Pentingnya komunikasi intrapersonal dalam pendidikan. Nah, komunikasi intrapersonal membantu seseorang memahami dirinya, kayak mengatur emosi dan menilai apa yang benar. Contohnya itu seperti ini. Siswa yang sadar dirinya kurang memahami pelajaran akan berinisiatif belajar lagi. Nah, seseorang yang bisa mengontrol emosi akan lebih mudah menerima kritik dan memecahkan masalah. Mahasiswa yang mampu mengevaluasi akan lebih percaya diri,
menghadapi ujian. Nah, yang pertanyaan nomor 4, analisis kualitas komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi interpersonal yang efektif sangat dibutuhkan dalam hubungan sosial dan pendidikan, terutama antara guru, siswa, dan konselor peserta didik. Nah, 3 kualitas komunikasi interpersonal yang efektif itu empati, mampu merasakan apa yang orang lain rasakan. Active listening, mendengarkan dengan fokus, bukan sekedar mendengar. Nah, terus keterbukaan atau kejujuran, nah, mau menyampaikan pendapat secara jujur dan terbuka. Contohnya itu dalam pendidikan. Saat konselor berbicara dengan siswa yang mengalami masalah akademik, konselor menunjukkan empati agar si siswa itu merasa dipahami. Konselor melakukan active listening dengan tidak memotong pembicaraan. Konselor memberi saran dengan jujur agar siswa bisa memperbaiki diri. Nah, pertanyaan nomor 5, dinamika dan peran dalam komunikasi kelompok, karakteristik komunikasi kelompok ya. Nah, ini tuh melibatkan lebih dari 2 orang. Ada tujuan bersama, ada interaksi yang saling mempengaruhi. Jadi itu setiap anggota memiliki peran. Komunikasi kelompok berbeda dengan komunikasi interpersonal, karena sifatnya itu lebih kompleks, lebih banyak pendapat dan membutuhkan kerjasama. Peran dalam komunikasi kelompok yang sering muncul, contohnya itu peran penting dalam kelompok ya. Task leader, yaitu memimpin jalan diskusi. Emosional leader, nah, itu menjaga suasana tetap harmonis. Information giver, yaitu memberi informasi atau data penting. Penerapan dalam konteks kampus, saat mengerjakan tugas kelompok, task leader itu membagi tugas. Information giver itu mengumpulkan data dari buku atau jurnal atau dan lain sebagainya. Sedangkan socio-emotional leader itu menjaga agar tidak ada anggota yang pasif atau berselisih. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika jawaban saya ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.